Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Nurbaiti dengan NPM 608121004 akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Faktor Kepribadian Extraversion dan Narcissism Personality Trait terhadap problematik sosial media use pada remaja akhir pengguna Twitter dengan dosen pembimbing satu yaitu Andit Enrika Radiba, SPC MSI, dan dosen pembimbing dua yaitu Aisyah, SPC MSI. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI pada tahun 2020, sejumlah 195,71 juta orang merupakan pengguna aktif internet di Indonesia. Jakarta yang saat ini secara de facto masih menjadi ibu kota dan sebagai kota dengan penduduk terpadat dilaporkan menduduki peringkat kelima pengguna internet tertinggi per provinsi di wilayah Jawa dan secara otomatis menjadikannya sebagai salah satu kota dengan pengguna media sosial paling banyak. Selanjutnya, data yang dipaparkan oleh We Are Social Health Indonesia pada tahun 2021 dari 195,71 juta orang penduduk di Indonesia, 86,7% di antaranya menggunakan pengguna aktif media sosial dengan media sosial yang paling banyak digunakan secara berurutan adalah YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Menurut Compare.com pada tahun 2019, Twitter sendiri menjadi bagian dari platform berbasis internet yang paling banyak digunakan karena dapat dijadikan tempat untuk berbagi pendapat, mendapatkan berita terkini, beserta update informasinya untuk mendapatkan perhatian dari banyak orang atas apa yang ditulisnya di status atau disebut juga dengan tweet tanpa harus menutupi yang sebenarnya, dan Twitter ini jarang mengalami error seperti media sosial yang lainnya. Menurut data yang dipaparkan oleh It Works pada tahun 2019, sebanyak 42% dengan usia 18 hingga 24 tahun merupakan usia yang mendominasi penggunaan Twitter. Menurut Santrok pada tahun 2010, masa remaja merupakan periode perkembangan yang cukup sulit karena mengalami perubahan baik secara biologis, kognitif, maupun sosio-emosional. Lebih lanjut, Santrok pada tahun 2010 juga menjelaskan bahwa selama perkembangan individu usia remaja cenderung mengalami pencarian identitas diri dalam kaitannya dengan perubahan kehidupan sosial yang terjadi dalam hubungannya dengan keluarga dan teman sebayanya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa individu pada usia 18 hingga 24 tahun merupakan usia yang mendominasi penggunaan Twitter, tentu saja akan memberikan dampak pada remaja akhir sehingga membentuk perilaku ketergantungan dengan akun Twitter. Perilaku tersebut memberikan dampak secara negatif bagi penggunanya. Menurut Woods dan Scott pada tahun 2016, dampak negatif dari penggunaan media sosial adalah yang pertama, buruknya mental health yang kemudian memicu adanya kecemasan atau anxiety. Yang kedua, rendahnya kualitas tidur atau sleep quality. Dan yang ketiga, gejala atau bahkan mengalami depresi atau depression. Dampak tersebut diakibatkan karena intensitas durasi yang lama untuk menggunakan media sosial yang akhirnya menimbulkan adanya kesulitan dalam mengalihkan aktivitas menggunakannya dan berujung pada kecenderungan penggunaan media sosial bermasalah. Menurut Windarwati, Raharjo, dan Khairia pada tahun 2020 pada penelitiannya, mendapatkan hasil bahwa individu usia remaja akhir dilaporkan berada prevalensi kategori tinggi dengan rata-rata intensitas waktu mengakses media sosial 5 jam atau lebih per harinya. Penelitian yang dilakukan oleh Zana dan Raharjo pada tahun 2020, jika individu menggunakan media sosial 2 hingga 6 jam atau lebih per harinya, maka akan semakin besar pula tingkat kemungkinan penggunaan media sosial bermasalah. Oleh karenanya, istilah psikologi yang dapat menjelaskan fenomena ini adalah problematic social media use atau PSMU. Problematic social media use atau PSMU ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti gender, fear of missing out atau FOMO, dan juga Big Five personality trait. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alonso dan Romero pada tahun 2018 mengenai Big Five personality trait dan pengaruhnya terhadap problematik social media use pada usia remaja, dapatkan hasil bahwa Big Five personality trait ini memiliki pengaruh dengan problematik social media use dengan individu pada usia remaja akhir dengan tipe kepribadian extraversion dan narcissism cenderung mengalami problematik social media use. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Kirchaburon, Al-Habas, Vasentas, dan Griffiths pada tahun 2018, serta Hawe dan Samaha pada tahun 2018, menyatakan bahwa tipe kepribadian extraversion ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan problematik social media use. Akan tetapi, tipe kepribadian narcissism cenderung mengalami penggunaan media sosial yang bermasalah, dengan rata-rata usia tertinggi yang mengalami problematik social media use ada pada usia remaja akhir. Lalu yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Sheldon, Anthony, dan Sykes pada tahun 2020 menyatakan bahwa penelitian ini tentang hubungan Big Five personality trait dengan problematik social media use pada media sosial Facebook, Instagram, dan Snapchat menunjukkan bahwa Big Five personality trait ini tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan problematik social media use karena hasil rata-rata skor yang rendah terhadap problematik social media use pada tiap tipe kepribadian. Berdasarkan yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka pengaruh faktor kepribadian extraversion dan neuroticism terhadap problematik social media use menjadi penting untuk dibahas. Karena riset-riset sebelumnya yang mengungkapkan adanya inkonsistensi pada faktor kepribadian extraversion terhadap problematik social media use, serta yang secara konsisten memiliki pengaruh terhadap problematik social media use adalah faktor kepribadian neuroticism. Pada penelitian ini,
dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat peran antara faktor kepribadian extraversion dan narcissism terhadap problematik sosial media use pada remaja akhir pengguna Twitter, serta sejauh mana nilai peran kedua faktor kepribadian tersebut terhadap problematik sosial media use. Untuk pertanyaan pada penelitian ini terdapat dua, yaitu yang pertama, apakah terdapat peran antara faktor kepribadian extraversion terhadap problematik sosial media use pada remaja akhir pengguna Twitter? Lalu yang kedua adalah, apakah terdapat peran antara faktor kepribadian narcissism terhadap problematik social media use pada remaja akhir pengguna Twitter? Jawaban teori. Yang pertama, problematik social media use atau PSMU. Menurut Griffiths, Coase, dan Demetrovics pada tahun 2014, problematik sosial media use merupakan motivasi yang mendorong individu untuk terus menggunakan media sosial dengan berbagai cara dalam segala situasi, hingga akhirnya menimbulkan kecenderungan individu terhadap penggunaan media sosial secara berlebihan. Dimensi menurut Sanidis dan Bricknell pada tahun 2016, yaitu yang pertama withdrawal. Withdrawal adalah perasaan individu untuk menarik dirinya dari kehidupan bersosialisasi secara langsung dengan orang-orang di sekitarnya dan mengalihkannya pada media sosial. Lalu yang kedua adalah compulsion. Compulsion adalah kecenderungan penggunaan media sosial berlebih yang dialami individu karena keinginannya untuk terus aktif dan tidak melepaskan pandangannya dari bermedia sosial. Griffiths, Coase, dan Demetrovics pada tahun 2014 menjelaskan bahwa terdapat kriteria atau indikator dari problematik sosial media use. Jadi yang pertama, aktif dalam menggunakan media sosial dan merupakan hal yang penting untuk memikirkan apa saja yang akan dilakukan dalam bermedia sosial. Lalu yang kedua, menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mengalihkan perasaan emosi negatif akibat masalah pribadi yang sedang dialami. Yang ketiga, merasa memiliki kepentingan untuk menggunakan media sosial. Yang keempat, merasa gundah dan tidak senang ketika tidak dapat menggunakan media sosial. Lalu yang kelima, terganggunya kegiatan sehari-hari akibat dari penggunaan media sosial yang terlalu sering. Dan yang terakhir atau yang keenam, mencoba mengurangi intensitas waktu penggunaan media sosial namun sia-sia. Karena pada penelitian ini hanya ingin mengetahui extraversion personality trait dan narcissism personality trait perannya terhadap problematik sosial media use, maka tinjauan pustaka yang dibahas di sini hanya kedua faktor kepribadian itu saja. Menurut McCrea dan Costa pada tahun 1995, extraversion personality trait dicirikan dengan seseorang yang ceria, penuh semangat, merasa nyaman ketika diharuskan berada dalam situasi sosial yang dihadiri oleh banyak orang, dan pandai dalam hal bersosialisasi dengan orang yang tidak dikenal sekalipun. McCrea dan Costa pada tahun 1997, neuroticism personality trait ini dicirikan dengan seseorang yang cenderung mengalami emosi negatif seperti cemas karena perasaan takut dan khawatir berlebih, serta perasaan bersalah atas tindakannya, sehingga cenderung mengalami tingkat stres yang tinggi. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitiannya yaitu penelitian regresi, karena bertujuan untuk melihat peran antar variabel IV terhadap variabel DV. Dan untuk teknik pengambilan datanya yaitu cross-sectional study, atau yang disebut juga dengan studi one shot, karena pada penelitian ini hanya dilakukan satu kali ukur saja dan untuk mengetahui prevalensi dari suatu fenomena atau isu dengan mengambil bagian dari sebuah populasi. Sampel penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh remaja akhir pengguna aktif media sosial Twitter usia 18 hingga 22 tahun menurut Santrok. Untuk hasil dari analisis G-Power untuk penelitian ini, estimasi ukuran sampel yang didapatkan sejumlah 212 responden berdasarkan pada analisis linear multiple regression dengan parameter one tail, efek size sebesar 0,5, error sebesar 0,05, dan power sebesar 0,9. Lalu, untuk karakteristik sampel penelitian ini yaitu yang pertama, pengguna aktif Twitter sering menggunakannya. Yang kedua, melakukan aktivitas di Twitter seperti membuat tweet berisi tulisan saja atau disertai dengan gambar atau video, memberikan like atau komentar pada unggahan atau postingan orang lain, dan menyebarkan atau share informasi tentang apapun. Lalu yang ketiga, usia 18 sampai 22 tahun. Lalu karakteristik yang keempat yaitu laki-laki dan perempuan, dan karakteristik yang terakhir atau kelima, berdomisili di Jakarta. Dari uji regresi linear berganda menggunakan bantuan software Amos, dapat diketahui bahwa pada tabel 4.11 regression weight, diketahui nilai CR antara neuroticism terhadap dimensi compulsion pada problematik social media use adalah sebesar 1,977 dengan signifikansinya 0,048, yaitu lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dinyatakan bahwa terdapat peran secara signifikan dengan arah positif antara faktor kepribadian neuroticism terhadap problematik sosial media use pada dimensi compulsion. Berdasarkan yang dijelaskan sebelumnya, maka disimpulkan bahwa timbulnya penggunaan media sosial yang bermasalah pada seseorang dengan faktor kepribadian neuroticism ini dikarenakan faktor kepribadian tersebut berkaitan dengan keadaan emosi negatif seseorang. Itu menurut Rosting dan Larsen pada tahun 1997. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kercaburun, Tosuntas, dan Griffiths pada tahun 2018 yang menjelaskan bahwa apabila individu memiliki nilai yang cukup tinggi atau dominan pada faktor kepribadian neuroticism, hal tersebut akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan, seperti memiliki pandangan hidup yang negatif.
Hasil selanjutnya yang didapatkan pada penelitian ini adalah tidak terdapat peran baik secara positif maupun negatif antara faktor kepribadian extraversion terhadap problematik social media use pada dimensi withdrawal dan compulsion. Hal ini dikarenakan faktor kepribadian extraversion lebih senang menggunakan media sosial terutama Twitter sebagai tempat untuk eksplorasi banyak hal serta untuk berkomunikasi dengan teman-temannya secara online. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kecha Burun, Salim, dan Tosintas pada tahun 2018 yang menjelaskan bahwa individu dengan kepribadian extroversion menggunakan media sosial guna mempertahankan hubungan komunikasi yang dimiliki dengan teman-temannya, serta untuk menghabiskan waktu saja. Hasil lainnya dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk durasi 4 hingga 5 jam dan lebih dari 5 jam, pada remaja akhir pengguna Twitter pada dimensi compulsion dalam durasi menggunakan Twitter mengalami problematic social media use atau PSMU dengan nilai rata-rata yang tinggi dibandingkan dengan durasi menggunakan Twitter lainnya, yaitu kurang dari 1 jam dan 1 hingga 3 jam. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai hasil dari penelitian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.